lagi sama kami ya, trainer Oppo Surabaya WDC. Nah, bersama saya Reza. Saya Gorbi Dailan. Ya, balik lagi kita akan jelasin dimana kita akan jelasin produk Oppo yang terbaru, yang paling laris saat ini di pasar. Apa kira-kira? Ya. Lebih tepatnya Aksesorisnya ya ini adalah penambahan Enco W11. Enco W11. Nah, Oppo Enco W11 ini seri Disney ya, dan ini seri originalnya, seri putih. Ya. Oke, kali ini kita akan jelasin gimana caranya sih teman-teman, trik dan tipsnya teman-teman untuk berjualan Oppo Enco W11. Gimana sih menurut Mas Gorbi sendiri ini ya, Mas Gorbi? Kita balik namanya ya, Mas Gorbi sendiri, cara push atau jualan W11 nih. Kalau sekarang rata-rata nih dari segi user ya, kita dari segi user melihat Oppo Enco W11 ini terlihat produk yang eksklusif. Eksklusif banget ya. Jadi orang mau beli itu rasanya mikir ini pasti mahal nih. Mahal. Ini produknya Oppo ini benar-benar kelihatan eksklusif. Padahal yang kita tahu, perlu kita sampaikan bahwa produk ini juga tidak terlalu mahal. Tidak terlalu mahal. Artinya masih bisa dijangkau. Masih bisa dijangkau. Yang ekonomis ya, harga 499. Benar. Dengan kualitas yang sangat bagus nih. Dan dimana kalau Oppo W11 ini ya itu kalau kita ngomong W11 ini itu modelnya juga simple gitu loh. Ya. Simple. Dan ketika teman-teman buat push penjualan itu dimana di harga saat ini itu kan banyak di seri-seri low-end ya. Nah, seri khususnya itu nggak ada yang namanya handsfree gitu loh. Teman-teman bisa push di harga yang cukup ekonomis. Sudah dapat handsfree tanpa kabel. Iya benar. Jadi kalau rata-rata sekarang semua smartphone under 3 juta itu sudah gak ada handsfree-nya ketika kita beli. Jadi kita bisa bantu sounding ketika si customer ini untuk cari handphone sesuai dengan kebutuhannya, karena kalau dibilang butuh ya juga butuh untuk handsfree ini. Ketika customer mencari sebuah kebutuhannya dengan handsfree kabel itu sekarang rata-rata original pun juga harganya 175 sampai 200. Iya benar, itu mahal banget sih mahal banget kalau saya bilang. Nggak efisien ya, terlalu banyak uang. Kita dapat harga yang lebih simpel dan lebih efektif untuk pemakaian sehari-harinya. Handsfree biasa aja harga sekitar 100 sampai 200 ya. Iya. Tinggal nambah 300, si user sudah dapat kelebihan yang sangat banyak gitu loh. Banyak. Dan ini lebih efisien gitu loh ya. Jadi ketika teman-teman pushnya itu kita lihat dulu kondisinya ya. Juga teman-teman bisa ngelihat posisi TBS-nya ini juga lebih bagus, dan teman-teman bisa jualan ini lebih banyak lagi harusnya ya. Benar nggak Reza ya? Iya benar. Reza atau Gorbi ya? Oh Gorbi ya, benar ya. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam kelebihan. Ya, jadi di sesi ini kita bakalan jelasin untuk beberapa kelebihan ya, yang perlu kita sounding trik dan tipsnya kepada user. Jadi kita perlu edukasi juga lebih dari 5 kelebihan Enco Oppo W11 ya. Langsung aja dicek itu. Kelebihan yang pertama ini ada binaural simultaneous nih. Nah, di mana itu adalah nama lain dari Bluetooth transmission ya, benar saya. Di mana kelebihannya itu adalah bisa terkoneksi secara otomatis. Ya. Jadi ketika saya ini contohin ya, jadi secara otomatis akan menyambungkan di bagian kanan dan kiri tanpa yang namanya delay. Jadi nggak ada telat lagi ya. Ya, tanpa telat. Ya. Jadi yang khusus yang buat datang bulan, pakai ini cocok. Karena namanya tanpa delay, tanpa telat. Apalagi kalau kita ngomong dengan handsfree Bluetooth-nya atau IoT-nya W11 ini simple ya, dimasukin aja seperti nggak kedengaran sama sekali loh teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa nge-push ini kayak ada peredam suara ya, kayak kita ngomong aja, Reza ngomong aja nggak denger gitu. Jadi lebih tepatnya Bluetooth transmission ini penyampaian suaranya itu lebih lancar dan bersamaan dari sisi kanan dan sisi kiri. Nah, ketika saat nerima telepon atau lagi dengerin musik ya, itu meskipun tanpa kabel dia tetap akan menyampaikan dengan sempurna nih ya. Benar banget. Jadi W11 ini ketika dengerin musik juga enak banget lah ya. Iya. Benar ya? Benar-benar tetap terasa jelas dengan nggak ada delaynya. Terus yang kedua, kelebihan yang kedua itu adalah
Baterainya nih, baterainya bertahan hingga 20 jam. Bayangin, 20 jam. 20 jam. Jam kerja aja 9 jam nih. Iya. Jadi selain bisa dipakai di saat jam kerja, pulang kerja masih bisa dipakai nih handphone nih. Nanti dimarahin istri, gak tahu diri dong. Nah, 20 jam itu kita juga itu ketika kita penggunaan dengan casing nih. Dengan casing. Jadi ketika pengecasan kita bawa ini casing, ya kita taruh di dalam casing ini otomatis dia ngecas. Tapi ketika kita lupa tanpa kita bawa casing, kita bawa keluar Tanpa casing ya? casing ini Bawa kita cuma bisa bertahan hingga 5 jam. 5 jam aja. Jadi cocok buat teman-teman yang orangnya simple. Iya. Ya kayak saya ini kan gak ada saku, biasanya langsung tak masukin aja ke telinga gitu. Biasanya ditelan, Bang. Iya, telan biasanya. Cuman sekarang puasa nggak mau telan saya. Oh, gitu ya? Takut batal. Terus ada lagi yaitu dia sudah IP berapa nih, San? IP55. IP55. Jadi kalau teman-teman sudah nonton filmnya IP Man tuh yang terbaru. Itu yang Sini terbaru juga ya? ada yang terbaru IP55. IP55. Nah, otomatis water resistant. Kalau kita kenal IP55 ini water resistant. Banyak banget sih serinya IP ini ya. Iya. Cuman kali ini W11 pakai IP55. Yang pasti bukan tahan air ya, tapi Iya. percikan. Kita tahan percikan. Jadi mungkin yang suka berolahraga dengan dengerin lari musik, sambil nah, lari gitu ya. mungkin Sambil berkeringat di jogging, bagian telinga. tiba-tiba telinganya keluar cairan gitu loh. Penyakit itu. Penyakit ya nggak bisa ya. Dia tahan dengan keringat atau mungkin cipratan hujan. Jadi ketika di saat hujan ataupun berkeringat di olahraga masih bisa dipakai dengan maksimal. Bener. Jadi nggak gampang yang namanya kemasukan air. Ya, betul. Ya, kalau kecuali teman-teman menggunakan W11 ini sambil renang ya, itu pasti nggak bisa ya. Nggak bisa. Masalahnya telepon-teleponan di dalam air juga agak susah ngobrol. Ya, siapa tahu kan sampai dengerin musik. Bahasa ikan, Mas. Wah, itu enak banget ya W11 ini ketika saya pakai ya. Ngerasain nggak ini teman-teman? Iya. Juga dari segi desainnya ini juga lumayan ringan nih, Mas. Bener. Nah, jadi cuma 4,4 gram. Ya, jadi ultra light sudah. Jadi ketika kita bawa kemana-mana dengan desain yang mungil seperti ini nggak bakalan ganggu kita. Benar. Apalagi enak banget ya ketika teman-teman mungkin pada saat kehujanan nih. Sekarang ngerasain nggak? Hujan ada telepon, Ya. tapi pakai handphone biasa, gak enak banget ya. Gak enak Takut, banget. Ini nggak kemasukan diangkat, air. istri marah-marah, Pak. Iya, biasanya kayak gitu. Itu kejadian kita kalau itu ya. Tapi dengan adanya W11 ini itu hidup semakin simpel, teman-teman. Jadi ketika W11 ini sudah ditampelin di telinga kita, ini apa namanya? Ketika ada telepon itu praktis banget. Kita tinggal geser Iya, gini. tinggal geser aja. Angkat. Tinggal kita masukin ke dalam helm ya, kalau kita Iya. pakai sepeda motor ya. Ya. Masukin aja di helm, ini nggak nyangkut banget. Kalau pakai handsfree headset Pakai kabel aja nyangkut di leher. nyangkut di leher. Berdiri, Bunuh diri namanya. nanti kita. Nah, ini simple banget buat teman. Terus ada lagi nih, ada namanya enhanced bass. Ya, enhanced bass itu lebih tepatnya kita noise cancelling. Noise cancellingnya. Jadi ada yang namanya dynamic driver. Jadi di dalam sini ini ada lempengan, kalau pernah Lempengan. lihat handsfree ya, ada Handsfree. lempengan yang dia menahan getaran untuk noise. Noise-nya Jadi otomatis suara di sekitar itu Nggak. bakalan diminimize lagi. lebih ada kayak peredam ya. Ya, peredamnya. Peredamnya. Kalau bahasa gaulnya meredam sih. Peredam, Biar orang lebih tahu ya. Bahasa Inggrisnya noise cancelling ya namanya. Agar teman-teman ketika menggunakan W11 ini ada suara yang itu nggak kedengaran. Jadi cocok buat yang Nge-game. nge-game, Suka musik. dengerin musik, Siapa yang tahu. suka PUBG nih ya, Nah. dengerin stepnya Stepnya, orang ini. bener. Apalagi kita ya suka PUBG Iya. ya. Terus kalau musik kita pengen tahu chordnya di mana posisinya. Ya, nada naiknya dari kanan kirinya kerasa nih. Bener Mas. banget. Dan ini cocok buat user semua kalangan Ya, ya. yang benar-benar dia suka di Semua gender sih kalau saya gender ngomong ya. Semua segmen usia, bahkan kita ngomong di usia remaja pun ini pasti juga butuh handsfree butuh gitu buat game, juga buat belajar. bener. Apalagi kalau usia orang tua, kita butuhnya orang tua kan praktis banget ya, nggak mau yang ribet nih. bawanya. Jadi W11 ini cocok buat si user ya, Pak ya saya. Jadi dari 5 kelebihan 5 tadi kelebihan yang perlu kita sampaikan kepada kita perlu user. edukasi untuk ke User. user. Nah, otomatis bisa untuk menambah pasarnya teman-teman itu penjualan di poin W11. Apalagi targetnya besar ya. Iya, benar. Targetnya besar banget ya. Jadi dari video kali ini teman-teman bisa ngelihat gimana caranya dari saya dan Reza menjelaskan apa ya kelebihannya kelebihannya agar teman-teman ketika edukasi
edukasi ke user itu lebih enak lagi, lebih gamblang lagi gitu loh. Ya. Benar nggak ya? Tinggal kita tambahin buku aja nanti. Buku aja nanti. Tentang ya mungkin after sales dari ini, mungkin Q11 atau pelayanan kita dan lain-lain ya. Bener. Apalagi garansinya sudah 6 bulan ya. Ya pasti benar. Garansinya 6 bulan. Kakak nggak perlu khawatir kalau Oppo itu ada garansinya ya, bukan produk abal-abal ya saya pasti ya. Oke, itu aja dari kami. Dari kami. Trainer Surabaya WTC. Kita pamit undur diri. Saya Gorby Dailan. Saya Reza Demian. Sekian dan terima kasih. Bye bye. Oke teman-teman, jadi itu semua adalah tips untuk bagaimana cara berjualan IoT. Nah, dari semua itu kesimpulannya adalah yang pertama, teman-teman itu wajib untuk percaya diri. Kenapa? Karena bila teman-teman sudah percaya diri, otomatis teman-teman akan pede saat menjualnya, saat menawarkannya. Itu jauh lebih enak. Nah, terus yang kedua adalah teman-teman sebelum menawarkan juga teman-teman wajib untuk menguasai fungsional dan cara pengoperasian dari produk tersebut. Jadi saat teman-teman menawarkan, itu teman-teman juga sangat fasih dalam mengoperasikan. Teman-teman tahu apa sih kelebihannya. Nah, baru yang terakhir teman-teman mengedukasi ke user. Ini adalah perbedaan antara IoT dengan hands-free Bluetooth pada umumnya. Banyak kegunaan yang user bisa pakai di zaman milenial seperti ini untuk mempermudah kita sehari-hari melakukan aktivitas. Oke, cukup itu aja semua dari kita adalah video tips dan trik cara berjualan IoT dari trainer Oppo Surabaya City area WTC. Sampai bertemu di video selanjutnya. Cayo.